Ya, teman-teman, kita melanjutkan sesi kelas pengantar Marxisme dan film yang kelima mengenai ekonomi surplus dan sentimen. Ya, teman-teman, di sini kita belajar dari penulis lain ya, yaitu Brooke, dan di sini dia mulai ketika membahas tentang ekonomi surplus dan sentimen dengan lagi-lagi penjelasan Althusser tentang ideologi. Jadi Althusser melihat ideologi itu dalam kerangka pemahaman tentang resolusi simbolik atas antagonisme sosial. Jadi ada antagonisme di tengah kenyataan sosial, ada pertentangan kelas, dan lalu ideologi itu bekerja dengan menyusun atau merancang suatu resolusi simbolik. Nah, simbolik di sini dalam artian dia itu seperti cerita, mitos, fantasi yang beralih dari kebutuhan penataan kembali masyarakat dan meredam dampak konflik kelas. Jadi, alih-alih menata kembali masyarakat, aspirasi itu lalu dijadikan cerita, mitos, dan fantasi. Dan dengan penyusunan cerita, mitos, fantasi tersebut, maka konflik kelas yang tajam dan melelahkan itu seperti sedikit dilegakan begitu. Nah, resolusi simbolik ini mau tidak mau bersifat ambigu. Seperti kita sudah belajar dalam kelas filsafat untuk masa, Althusser menjelaskan bagaimana ideologi itu selalu bersifat ambivalen. Nah, kalau dalam penjelasan ini, dia mau tidak mau bersifat ambigu. Kenapa? Karena di satu sisi dia mengintegrasikan antagonisme sosial yang ada ke dalam teks. Jadi mau tidak mau, ini sifat materialisnya ya. Jadi antagonisme yang ada dalam kenyataan sosial itu mau tidak mau terintegrasi ke dalam teks. Tapi di sisi lain, seringkali ada interupsi kreatif juga dalam teks. Jadi ada semacam kritik counter simbolik. Di sini penulis, pengarang berusaha untuk kreatif begitu ya, tidak melulu merefleksikan kenyataan sosial yang ada. Nah, disinilah ada sifat ambigunya, mau tidak mau. Jadi ada ketegangan antara dua tensi ini. Misalnya, dia mengintegrasikan antagonisme sosial yang ada dalam teks. Misalnya menampilkan problem kemiskinan. Nah, itu kan antagonisme sosial yang ada. Tetapi kemudian secara kreatif, solusinya adalah mencari suami kaya. Misalnya dalam film-film itu kan sering ya, ada yang miskin, terjebak dalam kondisi sosial yang buruk, misalnya film Pretty Woman begitu ya, tapi kemudian dia bisa dimerdekakan dengan mendapatkan suami yang kaya, yang dalam film itu diperankan Richard Gere. Nah, ambiguitas cerita. Jadi karena sifat ambigu itu, maka cerita itu sifatnya punya ambiguitas. Jadi di satu sisi, cerita-cerita semacam itu, resolusi simbolik semacam itu, bisa melemahkan dorongan untuk terlibat dalam aktivisme politik. Ya, karena, oh iya, solusinya tercapai, begitu. Dan penonton mungkin bisa terinspirasi. Oh iya, solusi atas kemiskinan, ya mencari suami yang kaya. Tetapi di sisi lain, dia bisa juga membangkitkan kesadaran kritis pada penonton tentang keterbatasan solusi yang dipertunjukkan. Jadi, keterbatasan solusi tadi bisa jadi justru menciptakan kebangkitan kesadaran kritis. Misalnya, ketika orang mulai berpikir, oh iya, mungkin solusinya adalah mencari suami yang kaya. Tetapi, apa semua orang bisa mendapatkan itu? Ya, lalu bagaimana dengan yang tidak dapat, yang akan terus terjebak dalam kemiskinan? Nah, jadi bisa juga dia justru berbalik.
membangkitkan kesadaran kritis. Nah, ideologi itu bermain dalam ketegangan dua resiko ini. Jadi di satu sisi dia berusaha melakukan resolusi simbolik, tetapi di sisi lain ada resiko justru itu membangkitkan kesadaran kritis. Nah, kritik ideologi Marxis di sini itu bukan mengekspos kesadaran palsu dari posisi di luar. Jadi bukan tahu-tahu dari luar bilang, oh itu salah, itu kesadaran palsu. Tetapi kita mau coba mengeksplorasi bagaimana narasi dan bentuk film, nah ini penekanannya ya, mengelola resiko. Ya, jadi perhatian kita ketika mengkritik narasi film adalah bagaimana ketegangan, tensi, dan ambiguitas itu dikelola. Misalnya yang diberi contoh dalam bab ini adalah film-film yang merefleksikan atau mengambil konteks tahun 1970-an ya. Bukan berarti dibuat di tahun 1970-an ya, tapi maksudnya ceritanya itu tentang kondisi di Amerika tahun 1970-an. Misalnya yang disebut sini adalah film yang dimainkan John Travolta, Saturday Night Fever, yang banyak nari-narinya di diskotek itu. Kemudian ada Boogie Nights. Kemudian ada juga yang dimainkan Johnny Depp dan Penelope Cruz di sini, yaitu Blow. Nah, kenapa tahun 1970-an dan kenapa banyak film yang mengangkat konteks ini? Karena tahun 1970-an itu adalah era yang spesial ya. Di situ ada restrukturisasi ekonomi yang cukup signifikan di dampaknya dalam perkembangan kehidupan di Amerika dan juga dunia. Kenapa? Karena di fase itu terjadi upaya-upaya untuk meningkatkan fleksibilitas akumulasi. Ya, kalau secara ekonomi politik, kita hubungkan dengan pelajaran kita di kelas pengantar ekonomi politik Marxis, 1970-an ini era neoliberalisasi ya. Jadi sudah banyak akumulasi, kemudian untuk menghindari bahaya overakumulasi, jadi dibuat lebih fleksibel, sehingga lebih banyak fleksibilitas untuk berinvestasi, untuk fleksibilitas tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, situasi ini tercermin dalam film. Tetapi film ini karena memang bukan kelas pengantar ekopol Marxisnya, Akademi Ali Arkam ya, jadi yang tercermin dalam film bukan restrukturisasi ekonominya, tapi model rambut, celana panjang, gemerlap lampu. Jadi ada restrukturisasi kultur populer di masa itu. Nah, jadi fase ini itu seperti kalau di Indonesia mungkin 1965, nah itu jelas 60-an itu tahun restrukturisasi yang besar ya, dan itu meninggalkan trauma, kesan mendalam yang mau tidak mau menarik orang untuk bernostalgia kembali dan kembali terhadap era tersebut lewat cerita, lewat film, lewat sastra, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, jadi di masa-masa itu karena dorongan restrukturisasi ekonomi dan fleksibilitas akumulasi, maka ada ketegangan yang semakin intensif yang tercipta antara di satu sisi ekses, jadi surplus, dengan stabilitas sosial dan ekonomi dalam kapitalisme. Jadi keadaan masyarakat menjadi tidak stabil dan kemudian ada banyak ekses atau surplus. Nah, peristiwa-peristiwa di masa ini sangat formatif sifatnya sehingga amat muncul representasinya dalam karya seni seperti film. Seperti yang disebutkan tadi, mungkin seperti di Indonesia tahun 1965-an atau 1998 waktu Soeharto jatuh.
Nah, film-film semacam ini adalah seperti nostalgia surplus begitu. Jadi memunculkan tema-tema seperti kecemasan, tekanan untuk sukses, dehumanisasi, tetapi juga kompensasi. Seperti tadi disebutkan, yang tercermin dalam film itu bukan restrukturisasi ekonominya, tetapi model rambut, celana panjang, gemerlap lampu. Ya. Yang muncul di sini adalah tema-tema dalam kehidupan. Jadi orang digambarkan semakin cemas, kemudian ada tekanan untuk sukses, ada juga gambaran-gambaran tentang tokoh-tokoh yang mengalami proses dehumanisasi, jadi merasa kemanusiaannya itu tergerus, dan juga kompensasi, ya, karena instabilitas ini ada kompensasi seperti pengejaran kenikmatan yang eksesif, untuk hura-hura, untuk eksplorasi seksualitas, dan juga pencarian akan pengakuan lewat seksualitas, dan lain-lain. Jadi karena tekanan untuk tenaga kerja, untuk bekerja, untuk sukses. Jadi ada ekses-ekses di situ yang bisa ditangkap. Jadi dengan memahami ekonomi politik di tahun 1970-an, kita bisa membaca film-film tersebut sebagai suatu bentuk nostalgia, di mana kondisi-kondisi sosial di masa itu yang mengalami restrukturisasi, itu kemudian dampaknya besar dalam masyarakat dan tercermin dalam kenangan-kenangan tentang masa tersebut. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk dukung selalu Akademi Aliakam dengan subscribe, like, follow, komen, add, dan share di akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook.